Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan, dan kita doakan seluruh pengurus Masjid As-Sofia dan segenap DKM Masjid As-Sofia seluruhnya. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan masjid ini Allah rahmati. Amin. Mudah-mudahan masjid ini Allah berkahi. Amin. Mudah-mudahan Masjid As-Sofia Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Seluruh pengurus As-Sakinah yang insya Allah terus istiqomah dalam kebaikan, tolong kita doakan, mudah-mudahan Majelis Taklim As-Sakinah Allah berkahi. Mudah-mudahan majlis ini Allah rahmati, dan mudah-mudahan majlis ini Allah jaga hatinya, Allah lembutkan hatinya, dan Allah jaga kebaikannya sampai istiqomah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Bunda, udah lama ya. Bunda, teteh semua, apa kabar? Semua sehat? Tanggal berapa ini teh? Jawabannya seperti banyak pertanyaan gitu ya. Coba kalau di As-Sakinah, kalau Aa tanya apa kabar, jawabannya Alhamdulillah, tenang di hati, Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, tenang di hati, Allahu Akbar. Lebih semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, tenang di hati, Allahu Akbar. Alhamdulillah, senang ketemu Bunda, Teteh, sayang pagi ini. Sehat semua? Sehat badan kita? Alhamdulillah. Sehat keluarga kita? Alhamdulillah. Sehat dompet kita? Alhamdulillah. Dari jawaban dan wajahnya masih terlihat mengkhawatirkan. Ada yang punya hutang pagi ini? Ada yang punya hutang? Mau lunas hutangnya? Gimana caranya? Bunda sudah tahu jawabannya. Mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Amin. Ada yang pagi ini sedang punya masalah? Ada? Yang mana orangnya? Alhamdulillah. Bersyukur yang sedang punya masalah, tanda kita masih hidup. Betul? Mudah-mudahan yang punya masalah Allah angkat masalahnya. Ada yang sedang berselisih dengan pasangannya? Ada? Mudah-mudahan yang sedang berselisih di rumah tangganya Allah lembutkan hatinya. Ada yang sedang diuji sama anak-anaknya? Ada? Mudah-mudahan semua anak-anak kita soleh dan solehah. Ada yang pagi ini masih sendirian? Ada? Yang belum ada pasangan? Ada? Yang mana orangnya? Mau Ahilman doakan? Ya Allah, mudah-mudahan yang sendiri segera ketemu jodohnya. Mudah-mudahan jodohnya soleh, lembut hatinya, baik akhlaknya, kasep wajahnya, banyak duitnya.
minimal anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya sudah tua, tanahnya banyak, kelihatan nungguin warisan teh meni. Amin dalam hati luar biasa. Masya Allah. Bunda, teteh semua kangen sama AA? Kangen? Udah berapa bulan kita nggak kajian? 3 bulan kali ya. Gimana, ada yang berubah nggak dengan AA? Sama aja? Ya udah kalau begitu. Tapi katanya orang bilang karena mungkin tiap hari syuting merennya dan tiap hari meren gitu gitunya. Jadi katanya makin kesini makin kasep katanya ya. Padahal izin ya, yang bikin kasep bukan sering di TV, tapi karena rekeningnya bertambah. Maka ada istilah good looking good reckoning. Maka kata ibu-ibu mah tenanaon teu kasep oge, yang penting banyak Gak apa-apa suami aku gak punya pangkat jabatan, yang penting ngertiin Gak apa-apa pergi kemana-mana, yang penting nitipin. Jadi pentingan suami apa? Duit. Liar dah jawaban teh, duit deh. Liar, so clear. Istighfar sama-sama. Astagfirullah. Ya Allah. Ini ceramah mau pendek mau panjang, mau sebentar mau lama, mual bosen, mual capek, lu capek sah. Ya Allah, teh didoakannya sing panjang umur, sing sehat, istiqomah. Teh baru pulang dari Makassar kemarin teh. Apa? Kalau tahu begini nggak mau cerita saya. Ate baru pulang dari Makassar tadi sore, kemudian pagi ini ngisi di sini. Besok Kamis masih ada kegiatan di Jakarta. Jumat, Sabtu, Minggu harus berangkat ke Hong Kong. Mau ikut? Sok riweuh jadi hayang ikut kemana-mana teh. Doakannya sing sehat. Sesibuk apapun jangan sampai lupa kajian di sini. Iya apa iya? Mau terbang kemanapun mangga, tapi jangan lupakan kami di sini. Begitu kata-kata ibu-ibu FB Pro. Katanya begitu. Jadi kata ibu-ibu, tenanaon bade kamana-mana oge. Kalau bisa mah sabulan mah ulah sampai lupa kami di sini. Betul apa betul? Didoakeun sing panjang umurna, sing sehat badana, sing berkah dakwahna, sing Allah jaga kebaikanna. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, teteh sayang, udah nggak usah pakai lah nama. Pagi ini kajian As-Sakinah akan bicara tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal ingin bertanya, boleh apa boleh? Siapa di antara kita yang cinta sama Nabi Muhammad? Angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Ngacung tuh jangan kayak banyak cicilan begitu ya. Coba lebih semangat. Siapa yang cinta sama Nabi Muhammad? Siapa yang rindu sama Nabi Muhammad? Siapa yang ingin diakui jadi umat Nabi Muhammad? Siapa yang nanti mau dapat syafaat Nabi Muhammad? Siapa nanti yang mau berjumpa dengan Nabi Muhammad? Mau? Mau aja, mau banget. Cius,
Mie apa? Bunda, teteh mungkin akan bilang gini, Aa, jangan bertanya kami cinta atau tidak sama Nabi Muhammad. Betul? Rasa-rasanya mohon maaf, kalau bukan karena cinta sama Nabi Muhammad, gak mungkin pagi ini kita bertemu. Betul? Kalau bukan karena ingin diakui menjadi umat Nabi Muhammad, mohon maaf Aa, gak mungkin pagi ini kita berkumpul. Betul? Tapi pagi ini jelas hakul yakin, kami melangkahkan kaki, kami melembutkan hati, kami berangkat dari pagi, bahkan mohon maaf pagi ini luar biasa, sampai jalan ada mobil, sampai jalan penuh white pink, putih pink. Dan izin ya Aa, mulai hari ini izin ya Bunda Wita, kalau boleh setiap kajian As-Sakinah dengan Aa pakaiannya harus white pink. Saya lihat Bunda ini kayak di surga. Jadi surga yang saya bayangkan teh kieu ya, kieu ngandu ka jelema kieu moal gitu, nganu kabayang teh kieu surga teh kieu garulis kieu, geus kabayang di dieu teh, henteu terjadi dia mah sarger gitu. Coba enak gak liatnya? Allah, pokoknya mah asa yang buru-buru ke surga ya, gemerlap caang kieu bodega meni bersinar da aya lampu pareum aja tetep we merenannya. Jadi izin ya Bunda Wita, ayeuna mah ieu bulan apa ini teh? Bulan September. Engke mah biar Bunda nyiapin ti ayeuna kerudung pink jeung baju bodas. Lamun bisa Sakinah jualan. Jadi lumayan kan. Iya meni seger, iya bener. Aa ge lieur ge langsung seger ayeuna. Meni kieu. Ibu di rumah kieu cantik. Oh itu. Oh di imah teu kieu. Meni sedih gitu. Jadi izin ya Bunda, Aa teh ngerasa ya kalau ditanya siapa yang cinta sama Nabi udah pasti A. Betul? Justru yang harus ditanya mungkin pertanyaannya jangan siapa yang cinta, tapi pertanyaannya di bulan Maulid ini, kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan lebih dalamnya, kenapa kita semua harus memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini barangkali yang harus ditanya. Sok, sekarang tulis 3 alasan. Ada berapa? 3 alasan kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus Aa bahas ini? Biar Bunda punya alasan. Walaupun katanya cinta tak perlu ada alasan, karena cinta kadang datang tak perlu dengan alasan. Tapi biar makin kuat rasa-rasanya harus punya alasan. Yang pertama, kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Yang pertama, alasannya karena mencintai Nabi Muhammad adalah syarat untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulangi, tenang dah age apal. Kan ibu udah agak-agak berusia kan. Kuah diulangi deui nepi ka 5 kali weh. Beh jentre meureun eta teh. Sok 1 alasannya karena
mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syarat agar dicintai oleh Allah. Keterangannya sok buka kurung. Nah, gitu buka kurung. Lain buka kurung gitu, lain buka kurung. Quran surat QS. Quran surat Ali Imran ayat 31. Kurung tutup. Bisa lengit. Tutupan. QS Quran surat Ali Imran ayat 31. Jadi beh aya dalilna. Bunda teh ketika ditanya kenapa harus cinta sama Nabi Muhammad, karena syarat agar dicintai Allah. Mana dalilnya? Aya we pokona mah. Nah, engke mah ulah kitu. Bunda udah punya jawaban. Surat apa? Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Dangukeun, dengarkan. Kata Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, cintailah aku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu sekalian. Jelas apa jelas? Pertanyaannya, Bunda Teteh mau dicintai Allah? Mau dicintai suami? Lebih penting cinta suami apa cinta Allah? Dua-duanya atuh. Kumaha sih? Mau dicintai Allah, mau dicintai suami, mana yang lebih penting? Tapi kalau boleh milih, cek Aama lebih penting cinta Allah. Betul? Karena yang menggenggam hati suami siapa? Allah. Yang membolak-balik hati suami Allah. Puntennya ngejar cinta manusia mah loba nyeri hatena. Laras teu? Ngejar cinta manusia mah banyak kecewanya. Iya apa iya? Biasa we atuh Bu. Meni sigana iya. Meni merasa diwakili eta pertanyaan teh. Matak dari awal perhatikan. Lamun AA kajian, kalau AA ngasih materi, pasti AA menekankan Bunda untuk lebih cinta sama siapa? Allah. Jangan ngejar cinta manusia. Bagus nih kata-katanya, sok angkat kameranya. Lumayan. Status hari Rabu, hari ini Rabu. Sok. Udah siap? Sok. Lumayan kan? Status hari Rabu. Ibu-ibu berdiri. Berdiri. Takut riak. Sok. Aduh ya Allah ya Ibu. Siap? Naon siap? Sok. Mari dia. Nya ke situ ya. Kadia, kaditu. Kanan, kiri, tengah, belakang, wih. Sok. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Manusia itu datangnya sebentar, tapi membuat luka hati semakin besar. Manusia itu datang sesaat, tapi membuat luka hati semakin berat. Jika ingin bahagia, berharaplah hanya kepada Allah saja.
hanya Allah yang tidak akan pernah meninggalkanmu, hanya Allah yang tidak akan pernah mengkhianatimu, dan hanya Allah yang selalu bisa menepati janjinya untukmu. Ketahuilah, berharap kepada manusia itu patah hati yang paling disengaja. Makin berharap makin sakit hati, makin berharap makin patah hati, makin berharap makin kecewa hati. Cukuplah berharap kepada Allah. Nanti pakai lagunya Rosa, judulnya Hijrah Cinta ya. Hijrah Cinta itu ada langsung. Terus kasih tulisan Recharge My Soul gitu. Nah, nanti jangan lupa diambil nih pemandangan masjidnya, dipotong-potong. Jadi pertama ibu dulu lempang di jalan, tak? Masuk masjid, diajarkan. Tah, pas ibu udah masuk langsung masuk Hijrah Cinta teh ya. Ibu kasih kata-kata nu tadi. Pas A-nya bicara dikecilin suaranya. Oke, pas udah beres naikin lagi. Terakhir foto ibu gitu sendiri. Gitu, besok gitu dah, kita mah kudu bahagia. Satu, kenapa harus mencintai Nabi Muhammad? Karena syarat agar dicintai Allah. Percayalah bunda, pagi ini yang datang kajian karena cinta sama Nabi Muhammad, insya Allah pasti semuanya dicintai oleh Allah. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Alasan yang kedua, karena kita butuh syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan yang kedua, karena kita semua butuh syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sok Aa taros, Aa tanya, bunda teteh sayang mau masuk surga? Yakin masuk surga? Ulangi, mau masuk surga? Yakin masuk surga? Punya orang dalam di surga? Sok, hayu orang bahas Aa iya mah Aa mah gak yakin bisa masuk surga kalau hanya mengandalkan sholat. Kenapa? Aa mah banyak yang kurang khusyuk sholatnya. Aa gak tahu ibu mah. Aa itu mah ibu gitu? Kadang-kadang Aama azan zuhur jam 12, sholatna jam 2. Eta mah Aa nggak tahu ibu mah. Sama enggak? Sarwa kene hari gitu mah. Aa mah kadang-kadang mungkin karena sibuk asar jam 3, sholatna jam 4. Eta mah Aa nggak tahu ibu mah. Sama sarwa kene hari gitu. Amah punten, rasanya kurang yakin masuk surga kalau hanya mengandalkan sholat. Sama Aa, bunda mah mau masuk surga mengandalkan baca Quran, mohon maaf Aa mah nggak yakin. Kadang baca makhrajnya sering salah, maca sin jeung shin jeung sa meni hese, sa sya sa kadang sok hese, betul nggak? Baca ta'awud oge kadang-kadang masih salah. Eta mah Aa komo nini mah da up to hese hese hese. Makanya kenapa di As-Sakinah ada kelas tahsin, pengen benerin mahroj kita, betul?
Sok ngacung. Siapa di sini yang jadi murid Tahsin As-Sakinah? Angkat tangan. Tuh. Ini yang sudah ngacung, yang belum daftar. Yang belum daftar. Kan kita udah ada ruko di Semplak. Main ke sana, udah pernah main belum? Main ke ruko As-Sakinah di Semplak. Pokoknya warna pink. Pokoknya mas serba pink wengke. Ku arek dipingkeun kabeh. Serba pink. Ke situ daftar, minimal ngaos Al-Qur'ana sing leres-leres teu. Ngaos. Mahrutnya salah, betul? Age kitu. Matakna punten aya kelas, beh kita teh belajar. Betul tidak? Pengen masuk surga ngandelkeun baca Quran, mah teu yakin. Da sok salah maca Quran teh. Kadang keur lieur mah pernah Bu ngimaman teh. Maca kuliah teu tamat-tamat. Bulak-balik we di dinya. Da mun liurnya loba pikiran teh nya. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala. Cek makmum teh asa bolak-balik kieu. Mah pernah. Nggak tahu ibu mah. Pernah? Mah pernah Bu, meureun keur lieureurnya loba pikiran. Pernah baca watini ujungna wal asri. Eta mah nggak tahu ibu mah. Jadi meureunnya loba beban pikiran teh ya. Kan atuh ayeuna kan setiap syuting dengarkeun curhat jelema. Emang teu lieur Bu. Agak lieur. Kudu nyiapkeun jawaban yang berbeda. Mungkin kalimatnya sama, harus sabar, tapi kudu kalimatna ka mana-mana. Coba. Jadi lieur teu? Lieur. Kadang pernah Bu salat teh maca watini beureun ku saking liurna. Watini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq. Perasaan tadi teh watini jadi kana wal asri. Mah pernah. Nggak tahu ibu pernah nggak kan? Nggak pernah. Pernah Bu baca Al-Kausar padahal 3 ayat, gampang kan? Dah saking banyak pikiran merenya. Pas ayat ketiga lupa. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna poho deui, balik deui ke awal. Inna a'taina eta merenya makmum keheul ka inna lillahi wa inna meureun ku keheul eta mah meureun ieu geda meureun nya. Mah pernah. Jadi punten lamun hoyong masuk surga mengandalkan baca Quran, mah teu yakin. Mahrojnya banyak yang salah, keadaan bacaan lupa, eta mah nggak tahu ibu-ibu yang di sini sama atau tidak. Ya sudah kalau begitu sama. Kita pengen masuk surga ngandelkeun sodakoh. Nu kieu mah tuh kelihatan sodakoh nage. Sok bunda, kalau sodakoh yang terbaik atau yang tersisa? Sok nanti kita buktikan ya di akhir ya. Kalau bunda punya uang 70.000 2 lembar, 50 sama 20 yang mana? Uangnya nambah lagi 80.000 3 lembar, 50 20 10 yang mana? Uangnya ada lagi 85.000 4 lembar, 50 20 10 5.000 yang mana?
uangnya nambah lagi 87.000. Ya, 87.000 5 lembar. 50, 20, 10, 5.000, 2.000 yang mana? Pengen masuk surga? Sabaraha? Tapi mending 2.000 ayah ketika panitia keliling pura-pura tidur. Ayah nu kitu. Ayah teu panitia keliling pura-pura nggak tahu. Ayah teu nu mana jelemana di dia. Atuh minimal bunda saya kalau nggak bisa sedekah minimal punten. Ieu mah punten henteu ngabalieur heueuh. Teu nanaon 2.000 oge. Yang penting sedekah, betul tidak? Tapi lamun sodako nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Iya apa iya? Allah lebih suka yang sedekah 100.000 tapi ikhlas daripada 2.000 teu ikhlas. Betul tidak? Sok pengen masuk surga? Berapa sedekahnya? Mah teu yakin. Terus kumaha atuh mengandalkan sholat kurang khusyuk, betul? Mengandalkan baca Quran banyak yang salah mahrajnya, betul? Mengandalkan sodako sabaraha? 2.000. Kumaha atuh agar kami bisa masuk surga? Jawabannya insya Allah. Bunda semua yang hadir, teteh semua yang hadir pagi ini insya Allah masuk surga karena di hati ada cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang bikin yakin. Kenapa bisa masuk surga? Yakin di hati ini ada rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Yang bilang bukan yang bilang Nabi. Kata Nabi, setiap umatku akan masuk surga kok. Satu kali dikisahkan, Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba Nabi mengucapkan kalimat, ana mustaqun li ikhwanik. Kata Nabi, aku sedang rindu kepada saudaraku. Kemudian Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, siapa saudara yang kau maksud? Bukankah kami ada di sini? Bukankah kami adalah saudaramu? Kata Nabi, la, bal antum ashabi. Kalian itu bukan saudaraku, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Kemudian Abu Bakar bertanya, man ikhwanik, siapa saudaramu itu ya Rasulullah? Rasul kemudian menjawab, saudaraku yang aku rindukan adalah mereka yang tidak pernah bertemu denganku, yang tidak pernah menatap wajahku, yang tidak pernah mendengar langsung suaraku, yang tidak hidup bersamaku, tapi mereka mencintaiku. Bahkan di hati mereka tidak ada rasa cinta yang lebih besar kepada cinta kepada aku. Lisannya bersolawat, hari-harinya sibuk dengan sunnahku. Kata Nabi, mereka adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Tidak pernah menatap wajahku, tidak pernah hidup bersamaku, tidak pernah mendengar suaraku,
tapi mereka mencintaiku. Kata Nabi, aku merindukan mereka, dan aku berjanji nanti di hari kiamat, saat tidak ada yang bisa menolong mereka, kata Nabi, aku yang akan menolongnya. Kalau di antara mereka kehausan, aku akan pergi ke telaga Kausar, aku akan ambil minum agar mereka tidak lagi kehausan. Kalau mereka sedang sempit, aku lapangkan. Kalau mereka sedang takut, aku tenangkan. Kalau mereka kepanasan, aku teduhkan. Aku akan datang, kata Nabi, di saat manusia lari dengan semua yang dia hidirkan selama hidup di dunia. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzil sya'nu yughni. Ada satu hari di mana manusia berlarian. Orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, pasangan lari dari pasangannya, saudara lari dari saudaranya, sahabat tak kenal sama sahabatnya. Kenapa? Sya'nu yughni. Mereka sibuk, takut dengan dosa yang mereka lakukan. Tapi di hari itu ada manusia yang akan menyambut kita. Ada manusia yang akan menolong kita. Siapa manusia itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Kenapa kita bicara tentang baginda Nabi? Kenapa kita mencintai Nabi? Kita butuh syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi dunia tempat yang akan kita tinggalkan. Betul? Dalam hidup, manusia akan mengalami 12 tahapan kehidupan. 1. Alam ruh. 2. Alam rahim. 3. Alam dunia. 4. Alam kubur. 5. Alam kiamat. 6. Alam dibangkitkan yaumul ba'ats. 7. Alam dikumpulkan yaumul mahsyar. 8. Alam ditimbangkan yaumul mizan. 9. Alam dihitungkan yaumul hisab. 10. Alam diberikan pertolongan yaumus syafaat. Di sini 11. Alam diperjalankan di sebuah jembatan yaumus sirat. 12. Alam ditentukan setiap amalan yaumul akhirah. 2 tempatnya, surga atau neraka. Panjang sekali urusan kita, panjang sekali jalan kita. Dan ingat, selama kita umat Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi pengen kita semua masuk surga. Baginda Nabi pengen kita masuk surga. Pertanyaannya, kenapa kita sesama umat Nabi sering menjudge neraka untuk seorang saudara kita? Kenapa kita sesama umatnya Nabi sering menyudutkan, kamu ahli neraka, kamu ahli dosa, kamu ahli maksiat? Enggak, kita ini ahli surga. Nabi Muhammad pengen kita semua masuk surga. Maka izin ya, AA tidak pernah mengajarkan bunda untuk melihat kejelekan orang lain. AA tidak pernah mengajarkan bunda
untuk benci orang yang jahat, orang yang punya dosa, orang yang punya maksiat. Kalaupun mau benci, benci maksiatnya, benci dosanya, jangan benci orangnya. Karena setiap orang itu, Nabi SAW pengen kita masuk surga. Dan kita pun semua pengen masuk surga, betul? Belajar melembutkan hati. Kita punya Nabi yang hatinya lembut. Kita punya Nabi yang hatinya penyayang. Kita punya Nabi yang hatinya pengasih. Dan disitulah yang harus jadi ciri umatnya Nabi SAW. Lemah lembut, lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena ada cahaya Nabi SAW di hatinya, sehingga melihat semua keadaan semuanya baik-baik saja. Karena kita semua sama, adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita semua butuh syafaat Nabi Muhammad, betul? Dan alasan ketiga, kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Alasan ketiga, karena Nabi Muhammad itu suri teladan terbaik dalam kehidupan. Nabi Muhammad itu apa? Suri teladan terbaik dalam kehidupan. Keterangannya ada di surat Al-Anbiya ayat 21. Surat apa? Al-Anbiya ayat 21. A'udzubillahi bukan. Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Surat apa? Al-Ahzab ayat Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, kata Allah. Kata siapa ini? Kata Allah. Di dalam diri Nabi SAW itu ada uswatun hasanah, suri teladan terbaik. Maksudnya apa? Kalau bunda mau menyikapi hidup apapun itu, contohnya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Termasuk tema kita pagi ini, bagaimana sikap Nabi SAW dalam menghadapi ujian. Ayo, mau tanya, bunda sayang, teteh sayang, Nabi itu ujiannya dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Izin ya, kalau boleh gambarkan sepanjang hidup Nabi itu semuanya ujian. Dan izin, kalau dibandingkan kita, ujian kita tidak ada seujung kukunya daripada ujian Nabi SAW. Ayo kita lihat. Kalau kita bentangkan kehidupan Nabi misalnya, bentangkan ya, sampai kemudian beliau wafat di usia berapa? 63 tahun. Salam. Perhatikan bunda, izin ya, mungkin akan menggambarkan sedikit saja dari sekian banyak ujiannya. Yang pertama, Nabi belum lahir aja udah diuji. Bayangin, belum lahir aja udah diuji. Apa ujiannya? Nabi sudah ditinggal oleh ayahnya saat beliau dalam kandungan. Berarti beliau sudah jadi anak yatim sebelum dilahirkan. Betul? Kemudian beliau dilahirkan, Masya Allah, tak lama setelah ibundanya selesai menyusui. Bahkan di usia beliau masih kecil, sebut saja di usia 4 tahun, ada yang menyebutkan 8 tahun, baginda Nabi sudah yatim piatu. Ibunya wafat, yatim piatu.
Sampai sini ada nggak di antara kita yang di usia 8 tahun sudah yatim piatu? Mungkin kalau boleh sedikit cerita, Ahilman ditinggal ayah di usia 8 tahun atau 9 tahun. Jadi saya merasakan tumbuh besar jadi anak yatim, ditinggal oleh ayah saya. Tak sampai di situ, kemudian Nabi diasuh oleh kakeknya. Kakeknya pun wafat. Betul? Ditinggal kakeknya. Ditinggal siapa? Kakek. Oke. Ujian. Kemudian Nabi diasuh oleh pamannya. Perhatikan. Bayangkan ya. Kita tinggal di rumah paman kita. Kondisinya, bayangkan, kebayang nggak? Paman kita punya banyak anak. Satu kali ada kisah, pamannya itu pulang dari berdagang, pamannya membawa banyak makanan. Kata pamannya, dipanggil semua anak-anaknya. Itu di meja ada makanan. Semua pada lari mengambil makanan. Tapi pamannya waktu itu kaget karena Nabi tidak lari mengambil makanan. Nabi malah kemudian duduk di pojokan. Ditanya oleh pamannya, kenapa engkau tidak ambil makanan di situ? Apa kata Nabi Muhammad SAW ketika kecil? Kata baginda, wahai pamanku, aku tahu anak-anakmu banyak. Aku sadar, aku di sini cuma numpang. Aku tidak mungkin mengambil makanan itu sebelum anak-anakmu dahulu yang mengambil makanan itu. Kalau ada sisa, aku ambil makanannya. Tapi kalau tidak ada sisa, izinkan aku tidak mengambil makanan itu. Bayangin. Dan ini yang kemudian jadi latar belakang. Setelah itu Nabi bilang sama pamannya, wahai pamanku Abu Thalib, izinkan setelah ini aku ikut berdagang denganmu agar aku bisa membantu dagangmu. Jadi Nabi di usia 12 tahun sudah mulai berdagang. Masya Allah, berdagang dengan pamannya. Dan izin ya, dagangnya Nabi itu bukan biasa-biasa. Dagangnya Nabi itu ekspor impor. Nabi itu dagangnya sudah lintas negara. Nabi dulu dagang ke Syam. Syam sekarang jadi 3 negara, Syria, Lebanon, Palestina. Dulu namanya Syam. Bayangin, di usia 12 tahun sudah mulai berdagang. Ibu 12 tahun kernawan. Hah? Kita belum ngapa-ngapain, betul nggak? 12 tahun Nabi dagang terus dagang. Dan ibu dagang emang susah, emang mudah? Berat. Tapi izin ya, Nabi itu di usia 12 tahun sampai kemudian beliau 25 tahun dagang. Sampai di usia 25 yang awalnya Nabi berdagang, kemudian membersamai pamannya. Karena usia 25 Nabi menikah dengan siapa? Khadijah. Yang kita tahu Khadijah itu adalah saudagar yang sangat kaya. Dari yang awalnya agen, Nabi ngambil barang. Ketika menikah dengan Khadijah, jadi barang Nabi itu diambil dari siapa? Khadijah. Kemudian nikah dengan Khadijah, jadi berubah sekarang. Yang awalnya agen yang mengambil barang dari Khadijah, sekarang jadi suaminya siapa? Khadijah. Berarti jadi apa sekarang? Jadi owner, pemilik bisnis tersebut. Pertanyaannya, ketika menikah dengan Khadijah, ada ujian tidak? Oh, Masya Allah, dicibir, dihina. Khadijah itu dulu digambarkan seorang perempuan. Perempuan ini izin ya. Seorang janda kaya, cantiknya luar biasa. Dan banyak pemuka Arab waktu itu pengen sama Khadijah.
Tapi Khadijah malah memilih siapa? Rasulullah Muhammad SAW yang usianya berapa tahun? 25 tahun. Khadijahnya berapa tahun? 40 tahun. Coba dicibir nggak? Dihina nggak? Kok mau sih? Maka satu ketika Nabi disampaikan oleh pamannya, ada yang mencintaimu. Siapa? Khadijah. Gak mungkin, beliau kan bos aku, kira-kira gitu bahasanya. Gak mungkin. Iya. Ditanyalah, betul? Betul. Kata Nabi, aku tidak mau merendahkan diriku. Aku akan lamar Khadijah dengan mahar 100 unta merah betina. Gitu kalau laki-laki. Iya mah, kupinang kau dengan maknya bismillah hungkul. 100 unta merah betina. 1 unta merah betina itu kurang lebih seharga mobil Avanza tipe naonnya. Tanyawelah ke tukang sales nata. Kurang lebih 250 juta satunya, dikali 100 sabaraha? 25 miliar. Ibu, kalau ada pemuda, ya pemuda ya, ada pemuda usianya 25 tahun mau ngasih mahar ke anak ibu, bukan ke ibu, mau ngasih mahar ke anak perempuan ibu. Maharnya nggak usah gede-gede, 1 miliar. Diterima atau diterima banget? Teu kudu mikir eta mah, bener teu? 1 miliar, komo lamun 25 miliar. Tah eta teh maharna saha? Nabi kepada siapa? Khadijah. Jadi kalau ada yang bilang Nabi teh miskin, salah. Nabi teh teu boga duit, salah. Nabi teh kere, salah. Nabi itu kaya, tapi cara hidupnya sederhana. Terus juga orang gaya elit ekonomi, riweuh ima riweuh. Gaya elit ekonomi, status jalan-jalan wae, hutang loba. Riweuh orang mah mengedepankan gaya hidup. Jawab, Nabi miskin apa kaya? Nabi teh kaya, tapi cara hidupnya sederhana. Jadi mohon izin, sebagai seorang muslim kita boleh kaya? Bahkan menurut AA, bunda kudu semangat, anak-anak bunda kudu pinter, kudu sukses, kudu rajin. Pengen, memang kaya tidak menjamin kebahagiaan. Kok mau miskin mah? Tidak menjamin oke kan? Maka muslim kudu kaya, karena bangun rumah sakit pakai duit, betul nggak? Bangun sekolah pakai, bangun jalan pakai, ngaji mau nggak dikasih konsumsi? Pakai apa? Mana duit nak? Tah engke mah kudu aya konsumsi, Bu Wita. Setuju nggak? Mana? Angke kudu aya konsumsi. Nanti mah atuh ibu-ibu lepet teh hiji kena naon. Betul nggak? Sok ieu masjid ieu nyaman kieu pakai uang nggak? Pakai uang. Maka muslim kudu kaya, beh urang teh teu dihinakeun ku batur. Leres teu? Tapi lamun udah punya jangan sombong. Betul? Nabi nikah jeung Khadijah, ujian berhenti? Tidak, semakin berat ujiannya. Mulailah dihina. Mulai itu. Jawab, ibu pernah dihina? Naon ibu dihina ku batur? Nabi mah izinnya dihina majnun, orang gila, pernah. Nabi pernah dibilang jahlun, orang bodoh, pernah. Ibu pernah nggak disebut nugelo? Pernah tuh? Nugelo maneh mah teu can pernah. Betul nggak? Belum pernah. Nabi dakwah ke Taif, sampai Taif dilempari batu. Ibu pernah teu ditimbul ku batu? Itu ceramah
Jangankan pakai batu, kutisu di lemparan balik mah. Nabi pernah dilempari batu, betul? Bahkan ada batu hinggap di pelipis Nabi, Nabi darah keluar di pelipis. Aya batu karena kakina Nabi, Nabi jatuh, iya jatuh Nabi. Belum sampai dilempari ke kotoran, belum sampai dihina, dicaci. Jadi punten, ibu ayeuna nyeri hate dihina ku batur. Naon sih hinaan batur ka urang? Naon? Lain seuri, naon? Naon lain seuri? Ibu hinaan naon? Anu ibu nu bikin ibu nyeri hate naon? Naon coba? B kan? B aja kan? B aja kan? Muni aku mah muni nyeri hati. Naon sih? Nyeri hati naon? Ibu teh kunaon? Dibanding Nabi mah eueunan naonan ibu teh. Leres teu? Paling cek batur teh, si Ceu Ida mah, misalnya Ceu Ida. Si Ceu Ida mah loba ngomong bae. Teu apaleun urang loba hutang. Cuman dibilang loba naon? Loba ngomong. Si mah jamaahna teh perempuan semua. Baik daripada eueuh jamaahan. Lieur atuh da. Leres teu? Udahlah. Kan ibu puntennya memang kitu merenya hidup banyak, makin tinggi pohon teh makin kencang angin, betul nggak? Yang julid makin banyak, yang mau jatuhin makin banyak, yang nggak suka makin banyak. Kalau udah nggak kuat, baca sirah Nabi SAW. Baca sirah Nabi. Ternyata ujian Nabi, orang mah naonan. Namanya juga dakwah, pasti ada ujian. Kalau nggak ada ujian, namanya bukan dakwah, dahar. Betul tidak? Sing kuat, sing tenang. Sok Nabi izin, dakwah diusir, dakwah dicaci, dakwah dihina, dakwah dimaki, dakwah dilempari batu, dilempari kotoran. Sampai situ berhenti? Tidak. Jalan terus. Makinlah orang Mekah waktu itu memboikot Nabi, diembargo ekonominya. Nabi nggak boleh beraktivitas. Coba bayangkan deh, di tempat kelahirannya Nabi diusir dari kelahirannya itu. Sedih tuh. Ibu pernah tuh dikitukan? Usir dari kampung sini, usir dari kampung ente. Semua orang Ciampea benci ke saya. Moal mungkin. Iya mah Nabi, bayangkan digembor-gembor seluruh orang Mekah. Kan dulu pemimpinnya Abu Lahab. Cek Abu Lahab teh, semua orang Mekah tidak boleh berhubungan dengan Muhammad. Bayangkan coba. Kerkitu lagi galau, lagi sedih. Tahun itu Allah panggil dua orang yang berjasa untuk hidupnya Nabi. Siapa? Khadijah wafat, pamannya tadi wafat. Masya Allah. Lagi jatuh-jatuhnya, lagi takut-takutnya, lagi bingung-bingungnya, dua orang yang selama ini mencintai Nabi, yang jadi pegangan Nabi, yang jadi sandaran Nabi, wafat. Bayangkan, orang Mekah waktu itu nggak berani sama Nabi karena masih ada siapa? Pamannya Abu Thalib, dan masih ada siapa? Khadijah. Secara kekuatan ada pada Abu Thalib, secara keuangan ada pada siapa? Khadijah. Nggak ada yang berani. Tiba-tiba Allah panggil dua orang ini. Kalau bahasa kita mah lagi sayang-sayangnya, lagi butuh-butuhnya diambil. Jadi kalau bicara kehilangan, mohon maaf, orang mah naonan. Nabi mah paling hatam kehilangannya. Sejak dalam kandungan kehilangan, sejak kecil kehilangan, sejak beliau sedang membutuhkan kehilangan.
Sampai situ selesai? Tidak. Orang Mekah makin menjadi. Udah nggak ada Abu Thalib, udah nggak ada Khadijah, makin menjadi. Dan kemudian turunlah di sini perintah hijrah dari Bakkah ke Yasrib, yang kemudian namanya Madinah Al-Munawwarah. Sampai situ ujian selesai? Tidak. Mulai perperangan, mulai ada sahabat yang berpaling, mulai ada sahabat yang depan baik, kemudian tiba-tiba di belakang nikung. Jadi izin ya, semua ujian yang hari ini Bunda rasakan, Nabi mah udah pernah merasakan. Sok, yang diuji ekonomi, Nabi pernah nggak? Diuji di rumah tangga, Nabi pernah nggak? Pernah. Nabi kehilangan. Bahkan mungkin izin ya. Saking cintanya Nabi sama Khadijah, Nabi itu tidak lantas kemudian menikah lagi dengan yang lain kalau bukan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menikah bukan karena nafsu, tapi menikah karena perintah dari Allah. Dan bahkan ada yang menyebutkan seandainya mungkin Khadijah tidak wafat waktu itu, Nabi tidak menikah lagi. Tapi karena waktu itu Nabi butuh pendamping sebagai bagian daripada dakwah Nabi, sehingga Allah berikanlah syariatnya. Nabi menikah dengan Aisyah, Nabi menikah dengan siapa? Dengan istri Nabi yang lainnya, dengan Sofia. Nabi menikah dengan Maria Al-Qibtiyah. Kemudian Nabi menikah dengan istri yang lainnya, karena ini perintah. Tapi kalau ditanya, begitu berat ujiannya. Ketika Nabi di rumah tangga ada ujian tidak? Ada. Yang satu cemburu, ada. Yang satu merasa hatinya terbelenggu, ada. Jadi ujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Maka disebutkan dalam hadis, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Jawabannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa manusia yang paling berat ujiannya? Para nabi. Setelah itu para sahabat. Setelah itu para tabiin. Setelah itu orang-orang yang mengikuti langkah para nabi. Jadi izin ya, kalau kita diuji, tanda kita dicintai oleh Allah. Bunda bersyukurlah kalau diuji. Dengan catatan, ujian itu menjadikan kita makin dekat dengan siapa? Allah. Maka pertanyaannya, bagaimana Nabi melewati ini semua? Sampai kemudian Nabi wafat di usia 63 tahun. Ternyata kalau boleh dibedah, ada 3 sikap Nabi ketika menghadapi ujian. Ini yang mungkin bisa Bunda pelajari. Ada berapa? Ada 3 sikap Nabi untuk menghadapi ujian. Yang pertama, izin ya, tidak set. Yang pertama sabar. Apa? Sabar. Oke. Yang kedua tenang. Apa? Tenang. Yang ketiga ikhlas. Apa? Oke. STI. Sabar, tenang, ikhlas. Kalau diperas, dirangkum dari semua akhlak Nabi ketika menghadapi ujian, ada berapa? 3. Sabar, tenang, ikhlas. 1. Sabar. Siapapun Bunda yang sedang diuji, sabar. Naon sabar teh apa sabar tuh? Sabar itu artinya al-habsu wal man'u. Sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu sabar. Maka apa amalnya? Sholat. Apa amalnya? Sholat. Jadi kalau Bunda ditanya, apakah saya sudah sabar? Jawabannya, lihat apanya? Sholatnya. Maka di Quran kalimat sabar disandingkan dengan kalimat sholat.
Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Bawa ke Allah. Tuh kata kuncinya. Kalau sedang ada masalah, sedang diuji, bawa ke Allah. Jangan bawa ke dukun. Dukun ge lieur jelemana. Kalau lagi ada masalah, jangan bawa ke makhluk. Makhluk juga liar, betul tidak? Kalau ada masalah bawa ke Allah, itu namanya sabar. Jadi sabar itu lain cicing, lain cicing, diuji cicing, sabar lain. Sabar teh bawa ke siapa? Allah. Naon amalna? Salat. Jadi lamun bunda kerlier banyak masalah loba ujian, salatna benerkeun. Di situ kunci kebaikan. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Tidak disebut sabar orang yang tidak sholat. Tahajud, belajar bangun di sepertiga malam, pagi duha, betul? Di balik rawatib ada sunnahnya, qobliyah, ba'diyah, gitu. Setiap ada masjid masuk tahiyatul masjid. Ahilman, sebelum ceramah pagi, jauh sebelum ceramah di pagi, malamnya bangun minta sama Allah, ya Allah lembutin hati ini jamaah yang mau datang. Bagaimana lisan bisa tajam untuk bicara kepada jamaahnya kalau lisan ini tidak merengek minta sama Allah? Kan yang melembutkan hati bukan AA, siapa? Allah. Makanya mohon maaf, suka sedih kalau kehilangan tahajud, suka sedih kalau kehilangan subuh berjamaah, suka sedih kalau kehilangan duha di pagi hari, sedih. Kenapa? Itu kekuatan sabar. Maka bunda sayang, sabar. Seberat apapun ujian kita, pasti selesai sebagaimana Allah menyelesaikan masalah kita sebelumnya. Makanya AA punya dua rumus ya. Kalau bunda sedang ngerasa berat dengan masalah, catat ini ya. Kalau bunda sedang merasa berat dengan ujian dalam hidup, catat dua hal ini. Satu, percayalah kita bukan orang yang pertama kali mendapatkan ujian itu. Saya ulangi. Satu, percayalah kita bukan orang pertama kali yang mendapatkan ujian itu. Sok jawab. Dihina sama orang, sebelum kita ada gak yang begitu? Ada. Direndahkan sama orang, sebelum kita ada yang seperti itu? Ada. Diuji sama pasangan, sebelum kita ada yang seperti itu? Diuji sama anak, sebelum kita ada yang seperti itu? Bukankah para nabi diuji dengan ujiannya masing-masing? Nabi Adam diuji oleh anaknya, Qabil Habil berantem. Nabi Nuh diuji oleh anak pertamanya dan istrinya. Nabi Ibrahim diuji oleh ayahnya. Nabi Yusuf diuji oleh kakak-kakaknya. Nabi Muhammad diuji oleh pamannya. Ayo, mana ujian mana? Ah, ini mah ujian aku belum pernah ada. Baru aku diuji ditinggal manusia yang kita cintai. Mohon maaf, sebelum kita ada enggak? Tidak ada ujian yang pertama kali kita temui. Ujian kita pernah ditemui oleh orang sebelum kita. Tenang, betul? Dan yang kedua, percayalah, setiap ujian yang berat
pasti akan selesai sebagaimana Allah menyelesaikan ujian kita sebelum ini. Sok jawab, sebelum ini ada masalah nggak? Selesai? Sebelum ini ada ujian? Selesai? Ulah lieur. Iya mah ujian teh meni. Mual iya mah. Mual beres kecuali abi maot beureun ieu mah. Mual. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah mual mungkin masihan ka urang ujian anu ngalangkungan kemampuan kita, betul tidak? Sing tenang. 1, sabar, amalannya sholat. 2 apa? Tenang, amalannya zikir. Amalannya apa? Zikir. Zikir teh naon? Ingat ke Allah. Ingat ke Allah. Yes. Tahu deui. Bunda disakiti sama manusia, yang diingat Allahnya atau manusianya? Yang diingat manusianya. Lieur teu? Lieur. Bunda disakiti sama suami, yang diingat Allahnya atau suaminya? Bunda diuji sama anak, yang diingat Allahnya atau anaknya? Bunda ditagih hutang, yang diingat Allahnya atau hutangnya? Hutangnya diingat, Allahnya leungit. Katanya banyak hutang, mau bayar, mana tahajudna, mana duhana, mana baca Qur'anna, mana silaturahmina, mana sodakohna, mana ngeluwe hutang apal hutang eta teh lewati. Sebagaimana waktu kita minjem begitu tangguh, ditagih pun kuat. Jangan lemah. Mah belum pernah seperti aku, belum pernah kumaha. Tumbuh besar dari keluarga loba hutang. Kalau boleh cerita, lieur ya saeutik. Ayah saya almarhum, jauh sebelum ini beliau adalah buruh kuliah angkut di pasar. Ibu saya tukang jualan di pasar tradisional. Sok jawab, tukang dagang aya hutang teu? Jago lamun tukang dagang teu boga hutang. Pasti boga hutang. Komo di pasar mah. Matak hafal orang pasar. Beres sekolah ke pasar. Jualan naon? Kopeah. Jadi baheula teh ibu saya suka jualan baju kan, sama peci sama apa gitu di pinggir gitu teh. Saya sok pakai peci teh. Ada yang suka ngalewat, suka beli batur teh. Pengen peci yang suka dipakai sama si itu cenah. Dan meureun kasepnya meureun. Meureun. Cek ibu saya kieu dulu, cek ibu saya, "Jang, pakai cenah peci teh. Buah-buah jadi ustad." Eta mending merinding kitu eta. Cek ibu saya, "Jang, pakai cenah peci sambil jualan, buah-buah angkat jadi ustad." Saya dulu teu kepikiran buah-buah jadi ustad. Buah-buah. Siapa tahu jadi ustad. Saya teh pakai ku saya teh. Benernya. Ayeuna lamun aya ibu saya, pasti ibu saya teh aduh. Ibu saya jualan, pasti aya hutang. Kakak saya semua tukang jualan, semuanya punya hutang. Anu hiji hutangna ampun eta mah. Sampai kemudian imah dijual, kendaraan dijual, izin mohon maaf. Ujungna buat bayar hutang jadi TKW ke Arab Saudi. Kakak saya. Anu hiji punya hutang, stres meureunnya, akhirnya harus terlibat dengan hal-hal yang tidak baik. Anu hiji kakak saya hutangnya banyak, akhirnya nggak punya apa-apa, balik ke rumah, sampai rumah sakit stroke, meninggal. Jadi saya mah geus hatam urusan hutang teh. Matak ibu punten ya,
Jadi kalau ada yang bilang, si AA mah ngomongkan ujian, emang mesti ujian naon? Ibu mual mungkin AA bisa menyampaikan menata hati sebegitu dalamnya kalau AA belum melewati semua ujian hati yang pernah saya lewati. Maka siapa gurunya AA, menata hatinya AA? Saya sering bilang ibu saya. Saya melihat tangguhnya hati ibu saya. Saya melihat luar biasanya hati ibu saya. Kata ibu saya, ujian bawa ke Allah. Ibu saya single parent, anaknya ada 9. Saya anak bungsu. Ibu saya setelah bapak meninggal stroke, sakit. Bayangin, coba ibu bayangkan jadi saya. Setelah ibu saya sakit, saya keluar rumah, tinggal di panti asuhan sambil mesantren. Saya meyakini seseorang tidak mungkin dibesarkan sebelum dia diberatkan. Maka ada istilah dibentur, 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 dibentuk. Ditempa, 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 ditempatkan. Dibanting, 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 terpelanting. Jadi mohon maaf ya, kan mungkin bunda suka bingungnya. Nah hanya jelema teh bisa curhat itu sama Ahilman, mau curhat sama AA, agelier bu, teuing ti mana eta teh bu, tiba-tiba jadi begini bu. Tapi kalau boleh ditanya kenapa orang bisa curhat sama AA, boleh jadi Allah nitipin kebaikan sama AA. Karena AA pernah ngalamin pengalaman hidup yang mungkin tidak pernah dialami. Orang apa cerita rumah tangga, oke saya pernah ada, kakak saya begitu, hutang ada, apa anak ada. Jadi di sini semua karena saya ngalamin itu. Ibu saya jadi single parent, ada yang nanya urusan single parent, saya tahu sakitnya, nggak enaknya, saya tahu. Ditambah pengalaman hidup, ditambah belajar sirah nabawiyah, ketemu jawabannya. Makanya ketika ada yang curhat, nyaman curhatnya, ketemu solusinya. Ini mah rahasia dapur yang mungkin ibu sering bertanya. Nah hanya jelema teh kasih AA mana bisa curhat begitu? Karena boleh jadi Allah titipin ilmunya. Karena ilmu tuh ada yang diberi, ada yang dipelajari. Mungkin bab ini ilmu yang diberi. Juga nggak tahu bu. Sekarang Allah izinkan jadi teman orang curhat bercerita dan luar biasa. Nah, sing tenang. Balikin ke siapa? Bawa ke siapa? Yang ketiga, I-nya apa? Ikhlas. Udah. Sabar, amalannya apa? Sholat. Tenang, amalannya apa? Zikir. Ikhlas, amalannya apa? Teruslah berbuat baik kepada siapapun. Bunda kalau mau lebih cepat melewati ujian hidup, jadilah orang baik. Walaupun orang gak baik sama kita, gak ada urusan. Yang penting kitanya baik sama orang. Betul atau tidak? Percayalah, kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Hal jazaul ihsan illa ihsan. AA, gimana sabarnya Nabi? AA, gimana tenangnya Nabi? AA, gimana ikhlasnya Nabi? Insya Allah kita bahas di episode yang akan datang. Jadi ada 3 judul tuh nanti Bunda Wita ya, dicatat ya. Belajar sabar dari Nabi Muhammad, terus belajar tenang dari Nabi Muhammad, belajar ikhlas dari Nabi Muhammad. Nanti kita cerita lagi kisah-kisah yang lainnya. Jelas atau tidak? Masih mau kajian lagi? Masih boleh kajian lagi? Mual bosan? Mual capek? Anu capek saha? Doakan AA sing sehat, sing istiqomah. Sebelum kita doa sama-sama, hayu sedekah. Ini bulan Maulid, sedekahnya kudu yang terbaik. Semoga yang bersedekah Allah hapuskan dosa-dosanya. Yang bersedekah Allah kabulkan doa-doanya. Dan di bulan Maulid ini Allah terima sedekah kita, dan semua sedekah Bunda akan digunakan untuk
infak rumah Quran, tempat kita belajar as-sakinah selama ini. Silakan disiapkan. Ya Allah, terimalah sedekah infak kami pagi hari ini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Angkat kedua telapak tangan. Sebelum kita mengakhiri majelis ini, kita berdoa kepada Allah. Majelis yang diawali dengan doa, di dalamnya ada doa, dan diakhiri dengan doa, maka Allah utamakan majelis itu. Dan ketika mereka berdoa, Allah malu tidak mengabulkan doa-doanya. Angkat kedua telapak tangan.
Tutup kedua mata, istighfar sama-sama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Barang siapa yang membaca istighfar, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Allah sembuhkan setiap luka hatinya, dan Allah bukakan rezeki untuknya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, 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 astaghfirullah rabbal baraya. Minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah.